Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri, falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha memuliakan setiap hamba yang ingin dimuliakan Allah. Ya panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ia berikan sedikit dari ujian yang diberikan Allah kepada hambanya yang tercinta, hambanya yang tertinggi kedudukannya di sisinya, hambanya yang paling diperhatikannya di alam dunia wal akhirah, hambanya yang dengan sebabnya ia ciptakan kolam dan kursi, ia ciptakan neraka dan sorga, hambanya yang ia namakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Muhammad di alam dunia dan dipanggil Ahmad di alam langit, dan para malaikat mengenalnya, dan semua makhluk kecuali jin dan manusia yang ingkar kepada Allah mengetahui akan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala telah memanggilnya di malam Isra dan Mi'raj kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Ia dinaikkan Allah Subhanahu wa taala dari alam yang penuh dengan segala ujian dan cobaan, dari alam dunia menuju ke alam langit. Diperlihatkan Allah segala hal yang telah diperlihatkan kepada Rasul, dari keajaiban-keajaiban yang ia tampakkan kepada beliau, yang ia perlihatkan kepada beliau, sebagaimana kita dengar, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan yang Allah perlihatkan kepada Rasul hanyalah sedikit dari kebesaran yang ia miliki, yang dimiliki Allah dari atas langit sampai bawah bumi. Begitu banyak kemuliaan, begitu banyak segala keagungan, begitu banyak segala keajaiban yang ditebarkan Allah, yang dijadikan oleh Allah untuk menjadi sebab seorang hambanya naik dan terus mendekat kepada Allah ketika mereka memperhatikan semua ayat-ayat kebesaran yang ditebarkan Allah di alam dunia dan di alamul akhirah, di alam bumi dan di alam langit. Dan begitu fungsi ketika Allah ciptakan keajaiban di alam dunia ini. Tidaklah ia ciptakan itu semua melainkan agar kita berfikir, dan ia terus berkata di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, dan terus ia memanggil ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati dan akal pikiran. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatadabbarun, tidakkah kalian merenungi? Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikianlah manusia dibedakan dari makhluk lainnya, dari binatang-binatang yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Mereka hidup seperti kita hidup, memerlukan air dan makan, memerlukan udara dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi beda kita dengan mereka. Allah Ta'ala titipkan akal yang begitu sempurna di dalam jasad yang begini hina untuk mengetahui dengannya dan mengenal dengannya siapa Allah Rabbul Alamin.
Tidak ia angkat Rasul dan tidak ia panggil Rasul untuk menghadap kepadanya, melainkan Allah ingin buktikan bahwa siapa yang berkuasa di alam dunia. Apakah Abu Jahal yang menjadi penguasa dunia di saat itu? Atau apakah Abu Lahab yang selalu mencoba menyakiti Rasul dan menghalangi langkah-langkah dakwah beliau? Ataukah Umayyah bin Khalaf? Allah ingin tunjukkan kepada semua makhluknya di zaman itu sampai akhir zaman bahwa yang menguasai dunia dan akhirat adalah Allah Rabbul Alamin. Dan yang kalian sangka, wahai para musyrikin jahiliyah di kota Makkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa yang kalian sangka sosok itu hina, sosok itu rendah, bahkan kalian mengatakan yaitu gila dan tukang sihir, yang kalian sangka itu dan yang kalian yakini itu demikian, aku telah mengangkatnya ke langit, ke tempat yang tidak pernah dipijak bahkan oleh Jibril alaihissalam sedikit pun, bahkan oleh malaikat-malaikat lain sedikit pun. Apalagi kalian wahai manusia yang hanya dapat berjalan di atas bumi, tak ada kemampuan untuk terbang di langit tanpa alat. Ini aku buktikan siapa yang mulia di antara kalian kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ia panggil Rasul di malam Isra Mi'raj, lalu ia kembalikan di malam itu juga menjelang fajar, dan ia kembali kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya, kepada mukmininnya Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain, atau kepada para kufarnya Abu Jahal, Abu Umayyah dan yang lain-lainnya. Beliau kembali kepada mereka manusia-manusia itu setelah beliau tinggalkan jutaan mil cahaya jauhnya dari mereka ke atas. Tapi sama sekali Rasul tidak berubah menghadapi mereka setelah turun dari langit dan menyaksikan keajaiban yang telah diciptakan Allah. Karena begitu sempurnanya Rasul diciptakan oleh Allah zahir dan batinnya. Ia menghadap kepada mereka dan menjumpai mereka, mengabarkan bahwa telah diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Subhanallah, yang telah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Kata sebagian ulama tafsir bahwa domir yang ada di kalimat ayat di ayat tersebut, di ujung ayat tersebut, innahu was-sami'ul basir, bahwasanya dia itu sangat maha mendengar dan maha melihat. Domir itu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memiliki sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mendandakan kemuliaan Rasul lebih dari para nabi yang lainnya. Sebagaimana ia namakan dalam ayat yang lainnya dengan Raufur Rahim, maka ia namakan dalam ayat ini bahwa Rasul adalah Sami'un Basir. Rasul adalah Sami'un Basir. Bagaimana tidak dia dikatakan basir, pandangannya yang sangat kuat, melebihi kekuatan pandangannya daripada manusia biasa. Dan bagaimana tidak beliau dinamakan Sami, pendengarannya yang sangat kuat, melebihi pendengaran manusia biasa, setelah beliau melihat apa yang beliau lihat di alam langit dari keajaiban-keajaiban yang dipanampakan oleh Allah, dan setelah beliau mendengar apa yang beliau dengar dari goresan-goresan kolam yang terus bergores sampai hari kiamat, yang tak didengar oleh manusia sekalipun, para nabi-nabi yang pernah hidup di alam dunia, di bumi yang pernah beliau pijak. Tapi ini Rasul ketika masih hidup telah mendengar bagaimana kolam bergores dan bagaimana suara goresannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana ma'ruf, dan kita tahu bahwa Rasul pulang dari Isra dan Mi'raj membawa hadiah besar, yaitu berupa salat 5 waktu. Banyak sudah para guru yang menjelaskan tentang salat ini dan tentang kejadian dan peristiwa ini, dan banyak hikmah yang telah digali oleh mereka guru-guru kita. Di saat ini kita akan sedikit membahas tentang salat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala hadiah dari Allah kepada hamba-hambanya melalui dan menjadi perantaranya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salat disebutkan di dalam hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat sengaja-ngaja tanpa uzur, maka dia telah kafir terang-terangan, kata Rasul dalam hadis ini riwayat Imam Tabrani. Ulama dalam menjelaskan hadis ini berbeda pendapat. Apa maknanya kafir terang-terangan begitu bagi yang meninggalkan salat secara sengaja-ngaja tanpa uzur? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahwa meninggalkan salat disebut orang itu kafir dan murtad, keluar dari agama Islam, jikalau ia meninggalkannya dan mengatakannya hal itu halal. Jadi dia yakini bahwasanya boleh-boleh saja, halal-halal saja, tidak salat, bukanlah suatu dosa, bukanlah satu maksiat meninggalkan salat. Nah, salat ini sudah tidak wajib, maka boleh ditinggalkan. Yang meyakini demikian lalu dia tidak salat karena keyakinannya demikian, maka ini telah murtad dari agama Allah, na'udzubillahi min dzalik. Yang jika dia tidak taubat lagi kembali kepada Islam dan akidah yang benar dan wafat demikian, maka dia akan di nerakanya Allah selama-lamanya, na'udzubillah. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai pandangan yang berbeda, yang lebih keras dari pandangan jumhur ulama. Beliau mengatakan bahwa yang meninggalkan salat sengaja-ngaja tanpa uzur langsung saja kafir, naudzubillah. Meyakini halalnya ataukah tidak, maka dari situ ulama berpesan dengan begitu sangat kuat dalam masalah salat ini, jangan sampai ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa uzur. Ya, walaupun kita dalam keadaan sakit, kerjakan salat sebisa mungkin. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak akan gugur kewajiban salat atas seseorang selama akalnya masih sehat, selama akalnya masih dapat mengerti, selama masih bisa berpikir. Tapi kalau sudah tidak sadarkan diri, maka sudah tidak wajib salat. Seorang koma misalnya, ya berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, maka tidak wajib sholat berbulan-bulan selama dia koma, dan ketika sadar tidak wajib mengqadha'nya karena memang sudah tidak wajib sholatnya. Atau seseorang pingsan tanpa disengaja, pingsan kemudian pingsannya lama seharian penuh atau 2 hari penuh, kemudian baru setelah itu siuman, maka 2 hari tidak mengerjakan sholat, tidak ditulis dosa oleh Allah Ta'ala dan tidak wajib mengqadha'nya karena memang tidak wajib atasnya sholat. Kenapa? Karena hilang akalnya, karena hilang kesadarannya. Begitupun yang mabuk tanpa sengaja, ya dia tidak tahu ada satu minuman, dipikir minuman biasa, ternyata ketika diminum, ya dengan ketidaktahuannya kemudian dia mabuk lewat satu waktu sholat, 2 waktu sholat, misalnya 10 jam atau beberapa jam dia mabuk sampai waktu sholat habis dari awalnya sampai akhirnya, maka ketika dia sadar tidak wajib mengerjakan dan mengqadha sholat itu, sebab sholatnya tidak wajib ketika datang waktunya. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada akal dengan kesadarannya di saat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholat ini ibadah yang sangat penting adalah sholat. Di antara yang lainnya, penentu dari perilaku hamba terhadap Allah Ta'ala dan terhadap manusia adalah sholat. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
di dalam suatu saat ketika Al-Imam Abu Hasan Asyadzili, seorang Al-Imam Asyadzili, seorang ulama besar dan seorang sufi besar. Beliau suatu saat datang ke negeri Mesir, berkunjung ke negeri Mesir di zaman Al-Imam Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdus Salam. Gelarnya Sultanul Ulama, raja dari para ulama. Al-Izz bin Abdus Salam namanya. Di kota Mesir beliau tinggal dan beliau menyebarkan ilmu dan dakwah di sana. Lalu datang Imam Asyadzili ini ke majelis beliau, disambut oleh tuan rumah Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dengan sambutan selayaknya seorang ulama dan seorang ahli tasawuf datang ke tempatnya. Lalu dipersilakan beliau untuk memberikan sepatah kata, dua patah kata, berikan ceramah, pencerahan untuk hadirin yang ada. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa yang hadir di dalam majelisnya Al-Imam Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam tidak kurang dari 600 orang yang pakai imamah. Artinya 600 orang alim, tidak kurang dari 600 orang alim atau 700 orang alim yang hadir di dalam majelisnya beliau. Ya, mereka menyebutnya dengan 600 imamah atau 700 imamah, memaknakan yang hadir orang alimnya segitu. Ya, apalagi orang yang biasanya, para penuntut ilmu, thalibul ilm biasa, apalagi orang awamnya, maka hadir di saat itu banyak sekali. Maka ketika dipersilahkan beliau untuk memberikan tausiah, beliau merendah diri, kata, apalah aku ini, aku tidak punya apa-apa, tapi kemudian dipaksa oleh tuan rumah Al-Izz bin Abdul Salam Sultanul Ulama. Lalu beliau pun maka memberikan tausiah, kata beliau, membuka tausiahnya, mengajak bicara orang-orang yang ada di saf pertama, yaitu para ulama, bahkan pembesar-pembesar ulama di zamannya, di antaranya tuan rumah Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam. Kata Imam Syadzili, apakah kalian udah sholat? Nanyanya kepada seorang ulama, apakah kalian sudah sholat? Tentunya para ulama ini orang-orang yang menjaga sholat. Kalau kita bertanya kepada orang awam mungkin biasa, apakah engkau sudah sholat? Tapi ini bertanyanya kepada orang ulama-ulama yang hadir, apakah kalian sudah sholat? Kata tuan rumah, Masya Allah, tentu kami sudah sholat. Bagaimana mungkin kami itu meninggalkan sholat? Yang aku maksud adalah as-sholatud daimah, sholat yang langgeng dan terus menerus. Apa itu sholatud daimah? Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, walladzina hum ala sholatihim daimun, walladzina hum ala sholatihim daimun, dan mereka orang-orang yang selalu terus menerus di dalam sholat mereka. Gimana mungkin seorang terus menerus di dalam sholat? Apakah seorang tentulah seorang dalam sehari-hariannya memerlukan makan dan minum, sudah pasti. Dia akan juga pergi ke tempat tidurnya untuk istirahat, sudah pasti. Dia akan masuk ke dalam kamar mandinya untuk membersihkan diri, sudah pasti. Atau berwudu, sudah pasti. Lalu bagaimana terus menerus di dalam sholat? Lalu kata beliau ini, itu yang aku maksud sholat ad-daimah. Daimumatus sholat, kelanggengan di dalam sholat, terus menerus di dalam sholat. Sudahkah kalian sholat yang seperti ini? Lalu kemudian beliau pun berbicara tentang as-sholatud daimah, ya, sholat yang terus menerus dan yang langgeng yang ada dalam diri seseorang para arifin. Lalu setelah beliau selesai tausiah dan ceramah, tuan rumah Al-Izz bin Abdul Salam Sultanul Ulama berkata kepada para hadirin, para jamaah yang hadir di situ, wahai jamaah, kalian baru saja mendengar ilmu yang datang dari langit. Kalian baru saja mendengar ilmu yang baru saja datang dari langit, masih hangat. Data ilmu yang didatangkan oleh Imam Asyadzili di saat itu adalah ilmu laduni, di mana ilmu laduni datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan ia ilmu dari sisi kami.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah salat para arifin. Salat yang terus menerus di dalam, bukan hanya salat yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam, tapi salat itu berlanjut di dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Salat mereka bahkan mandi pun mereka dalam keadaan salat, mereka berjalan dalam keadaan salat, mereka makan dalam keadaan salat, mereka minum dalam keadaan salat. Artinya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka inti dalam salat adalah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan salat ad-daimah, salat yang terus dan tak pernah terputus, maka salatnya bukan cuma dalam salatnya, tapi salatnya bahkan setelah salat. Terus mengingat Allah ketika ia selesai salat dan setelah ia selesai salat, terus mengingat Allah dalam jalannya, dalam makannya, dalam minumnya, dalam mandinya, bahkan dalam tidurnya pun ia mengingat Allah. Kenapa? Karena diiringi dan diawali dengan adab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca doa-doa sebelum tidur, maka ketika tidur pun ia dalam keadaan salat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, seorang arif billah, seorang waliullah yang begitu besar, beliau mempunyai tasbih. Dan ketika beliau sedang istirahat, maka tasbihnya digantung di kamarnya. Ya, seperti kita menggantung tasbih di paku atau di tempat yang sejenisnya. Ya, ketika beliau istirahat, beliau pun melakukan demikian. Beliau gantung tasbihnya, maka beliau beristirahat, tasbihnya bergerak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Karena sholat pemiliknya terus menerus, bukan hanya sholat di dalam sholat, tapi sholat mereka pun di luar sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang dalam sholat berzikir kepada Allah dan di luar sholat pun terus zikirnya berlanjut, maka yang kita dengar dalam hadis qudsi Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, uzkuruni yazkurkum, ingat aku, sebut aku, niscaya aku menyebut kalian dan mengingat kalian. Kalau kita menyebut Allah dan mengingat Allah hal biasa, setiap kita mampu mengingat Allah dan menyebut nama Allah dengan lidah kita yang penuh dengan dosa ini, tetapi Allah menyebut kita suatu hal yang luar biasa. Allah menyebut kalian dan menyebut kita tatkala kita menyebut Allah. Siapa kita ketika kita disebut Allah? Dan bukan hanya kita disebut Allah, tapi dibanggakan Allah ketika kita berzikir kepadanya. Dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa kita sehingga kita dibanggakan Allah? Ini keistimewaan mereka yang berzikir. Bagaimana keadaan orang ini kalau dia terus dalam keadaan demikian, terus berzikir di sepanjang waktunya, maka terus Allah membanggakannya. Dan terus Allah mengingatnya dan menyebutnya di hadapan para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk sucinya. Begitu mulianya mereka yang tenggelam di dalam sholatud daimah, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tadi, walladzina hum ala sholatihim daimun. Kemudian Allah lanjutkan menyebutkan sifat-sifat orang yang dimuliakan Allah dalam ayat ini. والذين هم لفروجهم والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Lalu setelah itu Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya, bagaimana nasib mereka yang menjaga salatnya? Diteruskan oleh Allah, dikabarkan dalam ayat ini, dan tidak ada kabar yang lebih hak dari kabar yang datang dari Rabbul Alamin. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu
dia termuliakan di dalam surga Allah. Orang yang menjaga sholat dimuliakan Allah di dalam surga. Ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Kata Allah dalam ayat-ayat beberapa setelahnya, setelah beberapa ayat setelahnya Allah berfirman, apakah setiap orang itu ingin dimasukkan Allah ke dalam jannatan na'im? Kalla, sungguh tidak. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam jannatan na'im. Yang bisa masuk dan dimuliakan Allah ke dalam surga, mereka yang menjaga sholatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam alam sana. Bagaimana dengan di dunia? Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir, "Matsalus shalawatil khamsi kamatsalin nahrin 'adzbin jarin 'ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin fama baqiya dzalika min daran atau fama baqiya dzalika minad danas." Kata Rasul dalam hadis ini, perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti perumpamannya sungai yang begitu tawar airnya, yang mengalir di depan rumah seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali, maka tidak akan itu meninggalkan kotoran sedikit pun. Nah, nggak ada orang yang mandi sekali 5 kali kemudian masih kotor, masih bedakian, orang Betawi bilang. 5 kali sehari mandi, maka akan bersih selama sepanjang harinya. Dan begitu pun sholat, akan bersih seseorang sepanjang harinya ketika menjaga sholat 5 waktunya. Jaga sholat 5 waktunya aja, belum lagi ditambah dengan yang sunnah. Kalau sudah menjaga yang sholat 5 waktu ini, maka bersih. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ardah, kata Rasul, ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha, dan tidaklah seorang muslim yang ketika datang salat maktubah kemudian dia berwudu dengan baik, lalu kemudian khusyuknya ada melakukan khusyuk dengan baik dan melakukan ruku' dengan baik, illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minadz dzunub, melainkan itu semuanya menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Bagaimana tidak suci seseorang dan tidak bersih dari dosa ketika dia menjaga salatnya. Di dalam hadis lain pun Rasul mengatakan, kepada Sayyidina Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Sayyidina Abu Dzar bercerita tentang peristiwa yang pernah beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu saat keluar dari rumah di musim dingin, di mana pohon-pohon daunnya berguguran. Lalu beliau ambil 2 dahan pohon. Ketika beliau ambil 2 dahan pohon dan beliau patahkan 2 dahan pohon itu, berguguranlah dahan-dahan daun-daun yang ada di dahan itu. Berguguran, berjatuhan semuanya, karena memang di saat itu pohon-pohon daunnya sedang berguguran di musim dingin yang sangat dingin. Lalu beliau berkata kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tidakkah engkau lihat daun-daun ini berjatuhan dari pohon, dari dahan ini, dari ranting ini? Kata Sayyidina Abu Dzar, iya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, sungguh seorang hamba yang muslim tidaklah ia salat kalau tidak ia maksudkan salatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa-dosanya berguguran seperti bergugurannya daun-daun di ranting ini. Seperti bergugurannya daun-daun di ranting ini. Begitu Sayyidina Abu Dzar meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampai ilmu ini kepada kita. Yang asyik di dalam hadis ini, beruntungnya itu dahan yang dipetik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahwa dahan yang lain menjadi iri. Kenapa? Karena dipetik oleh Sayyidina Muhammad. Nah, yang lain kan ada dahannya, pohon yang lain pun ada di situ. Dahannya banyak,
tapi yang dipegang dan dipilih oleh Rasul dahan yang itu, ranting yang itu, dan ia kemudian memperumpamakan daun yang berguguran dari ranting tersebut seperti bergugurannya dosa ketika seseorang menjaga sholat 5 waktunya. Begitu Rasul selalu mengambil pelajaran dan memberikan pelajaran kepada para sahabat dan pada umat dari sesuatu yang mereka lihat. Karena itu begitu mengena di dalam jiwa setiap orang. Ya, bukan kali ini aja Rasul melakukan demikian. Diambil 2 ranting pohon, kemudian berguguran daunnya, kemudian beliau mengatakan demikian. Berguguran dosa seseorang yang menjaga sholatnya seperti bergugurannya daun-daun ini. Di satu saat pun Rasul pernah melakukan demikian kepada para sahabat. Kita teringat tentang hadis di dalam satu peperangan ketika ada seseorang sahabat menemukan anak bayi yang tertinggal dan terpisah dari ibunya selepas perang. Lalu ia berteriak, milik siapa bayi ini? Lalu kemudian ada seorang wanita berlari bergegas mendekatinya dan mengatakan, anakku, anakku, bayiku, bayiku. Lalu kemudian diambil dari tangan sahabat itu dan bayi itu kemudian didekap dengan penuh kasih sayangnya. Karena kemudian perempuan ini menangis dan menangis dan menangis. Lalu sahabat pun menangis yang ada di sekitar situ. Rasul ada di situ. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Malladzi yubkikum?" Apa yang membuat kalian menangis? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, min rahmati hadhil libniha." Karena kasih dan sayangnya ibu ini terhadap anaknya maka kami menangis. Pandangan dan gambaran yang Allah ciptakan di saat itu di hadapan para sahabat tidak tahan para sahabat melihatnya dan membuat mereka menangis karena melihat ibu ini menangis. Begitu cinta dan rahmatnya dan sayangnya ibu ini terhadap anaknya. Lalu dari kejadian itu Rasul pun kemudian mendidik para sahabatnya, mengambil batin mereka dengan menghujamkan ilmu yang bermanfaat. Dan beliau pun mengatakan, "Lallah, demi Allah, sungguh Allah arhamu min rahmati hadhil libniha." Sungguh Allah Ta'ala lebih lagi menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Bagaimana coba bayangkan batin para sahabat ketika Allah Rasul mengatakan demikian. Ternyata Allah merahmati dan menyayangi para hambanya melebihi sayangnya ibu ini. Padahal ibu ini sudah membuat mereka menangis. Ibu ini sudah membuat mereka terharu. Ibu ini sudah menggetarkan jiwa mereka sehingga mereka tak tahan untuk menahan air mata. Dan air mata itu pun jatuh di atas pipi mereka dan mengalir begitu saja. Ketika disambungkan dengan Allah, mereka begitu merasakan bagaimana besarnya rahmat Allah. Ini tata cara yang diambil Rasul ketika mendidik para sahabatnya dan umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah kita menjadi umat beliau. Semoga kita diakui sebagai umatnya dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang menjaga salat begitu dimuliakan Allah, maka sebaliknya pun demikian. Artinya yang tidak menjaga sholat akan membahayakan dirinya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Ya, di dalam riwayat disebutkan Sayyidina Nabi Allah Musa alaihissalam, kita tahu bahwasanya beliau ada di Bani Israel. Ada seorang perempuan wanita datang kepada beliau, ya, kemudian mengatakan kepada beliau, "Ya Nabi Allah, aznabtu dzanban wa tubtu ilallahi minhu." Wahai Nabi Allah, aku telah berbuat dosa dan aku telah bertobat kepada Allah dari dosa itu. Maka mintalah ampunan dari Allah untukku, katanya. Itu permintaan perempuan ini. Lalu Nabi Allah Musa bertanya kepada wanita ini, madzanbul ladzi amilta bih, apa yang dosa yang kau lakukan? Kata Nabi Allah Musa,
Lalu perempuan ini berkata, aku telah berbuat zina dan aku telah melahirkan anak zina itu dan aku telah membunuhnya. Allah, ini dosa begitu sangat besarnya di sisi Allah Ta'ala. Bukan cuma di sisi Allah, dalam pandangan setiap manusia yang beriman, maka dosa ini begitu besarnya. Aku telah berbuat zina dan aku telah melahirkan anak zinaku itu, lalu kemudian aku telah membunuhnya. Maka Nabi Allah Musa pun marah ketika mendengar ucapan wanita ini dan ketika ia tahu dosa wanita ini. Ia pun kemudian mengusirnya. Ukhruji, katanya, keluarlah engkau. Jangan sampai dengan sebabmu Allah akan turunkan api dari langit lalu membakar kami karena perbuatanmu. Maka diusir perempuan itu oleh Nabi Allah Musa. Perempuan ini pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Hatinya begitu kecewa, ingin bertobat di hadapan Allah tadi awalnya, tapi kemudian diusir Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa begitu tahu bagaimana besarnya dosanya itu, lalu Sayyidina Jibril turun dari langit. Turun menemui Nabi Allah Musa alaihi salam. Kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, kenapa engkau usir wanita itu yang bertobat kepada Allah? Lalu Nabi Allah Musa jelaskan tentang dosanya. Lalu kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripada itu? Lalu kata Nabi Allah Musa, takjub dengan kabar dari Sayyidina Jibril alaihissalam, ternyata ada dosa yang lebih besar daripada itu. Ia bertanya, apakah ada dosa yang lebih besar dari itu, ya Jibril? Maka Jibril menjawab, iya ada. Apa itu? Kata Nabi Allah Musa, seorang yang meninggalkan sholat sengaja tanpa uzur. Orang yang meninggalkan sholat sengaja tanpa uzur, ternyata dosanya lebih besar dari itu di syariat Nabi Musa alaihi salam. Alaihi nabiyina afdhalus salatu wassalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahayanya seseorang ketika meninggalkan dosa. Bahkan Allah Ta'ala gambarkan besarnya dosanya orang yang tidak melaksanakan sholat dengan sengaja tanpa uzur. Dengan hal demikian, lalu di dalam hikayat yang lain disebutkan bahwa ada seseorang dari para sahabat Rasul, Sayyidina Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, berjalan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar bersama Rasulullah, berjalan bersama Rasul. Tiba-tiba ada seekor onta yang lari kencang, begitu kencangnya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasul berhenti onta itu. Ya, sehingga Sayyidina Aqil bin Abi Thalib terbengong-bengong dan terheran-heran melihat kejadian tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, onta ini berbicara. Kata onta ini, ya Rasulullah al-aman, katanya. Rasulullah beri aku keamanan. Ya, amani aku, jangan sampai ada yang menyakitiku. Subhanallah, dia tahu kemana dia datang. Dan dia tahu harus kemana, harus ke siapa dia datang. Ya Rasulullah, berikan aku keamanan. Lalu Rasul bertanya, ini Sayyidina Aqil bin Abi Thalib dengar percakapan Rasul dengan onta. Ya, seorang yang hatinya lemah, jikalau diperlihatkan Allah hal seperti ini mungkin sebagiannya pingsan. Kok bisa seekor onta berbicara? Lalu Rasul bertanya kepada onta ini, kenapa engkau, ada apa? Lalu enggak lama kemudian ada seseorang, orang Badui, dia datang kepada Rasulullah, mendekati Rasul dengan pedang terhunus di tangannya. Rasul berkata kepada orang ini,
Orang ini berkata kepada Rasul berkata kepada orang ini, ente mau ngapain membawa pedang seperti itu? Ente mau ngapain kemari? Kata Badui ini, ya Rasulullah, ini ontaku. Aku sudah beli mahal-mahal, tapi ontaku ini nggak pernah nurut. Maka dia marah. Maka aku ingin sembelih aja katanya. Daripada nggak nurut-nurut, sembelih aja udah. Maka rupanya ini onta lari terbirit-birit, kabur dengan kencang menuju Rasul karena ingin disembelih oleh pemiliknya. Lalu kata Rasul kepada onta ini, kenapa engkau tidak mau turut kepada pemilikmu ini, kepada tuanmu? Onta ini bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukannya aku tidak mau nurut kepadanya, dan bukannya aku tidak mampu untuk bekerja. Aku mampu dan aku bekerja dan aku mau nurut kepadanya. Tapi ini orang dan kabilahnya itu selalu tidur di malam hari dan tidak melaksanakan sholat isya. Nah, ya, dia dan kabilahnya, bukan dia doang sendiri. Dia dan kabilahnya selalu tidur di malam hari dan tidak mengerjakan sholat isya. Wahai Rasulullah, jikalau engkau mengambil janji darinya bahwa dia akan melaksanakan sholat isya dari sejak sekarang, maka aku akan selalu turut kepadanya dan aku akan selalu bekerja untuknya selama aku hidup, kata onta itu. Lalu kenapa ini onta kok nggak mau bekerja dan nggak mau nurut ketika ini orang nggak mengerjakan sholat isya dan kabilahnya juga nggak mengerjakan sholat isya? Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut orang ini ketika tidak mengerjakan sholat isya, maka Allah Ta'ala akan turunkan azab kepada mereka dan aku ada di antara mereka, sehingga aku pun terkena azab. Ya kan, dia ontak, salahnya apa gitu. Aku takut kena imbasnya ketika mereka bermaksiat tidak sholat isya, lalu kemudian Allah azab, lalu aku pun diazab Allah karena di antara mereka ada, maka aku pun pergi dari mereka, lari dia. Lalu Rasul pun mengambil janji orang itu, janji orang Badui tadi. Ketika orang Badui tadi berjanji tidak akan lagi meninggalkan sholat isya dari sejak hari itu, maka ontanya pun nurut dengan beliau, dengan orang ini dan dibawa pulang ke rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan permasalahan onta dan tuannya diselesaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi hebat di sini ontanya ini. Kenapa hebatnya? Dakwah ilallah. Ya, dengan ini onta, dengan sebabnya orang bertobat kepada Allah yang tadinya nggak sholat isya, jadi bertekad untuk terus melaksanakan sholat isya dan nggak tidur kecuali setelah melaksanakan sholat isya. Jadi kaburnya dia dari tuannya bermanfaat. Dia ingin menghindari azab yang mungkin akan datang dari Allah dan turun dari Allah. Lalu kemudian dengan sebabnya seseorang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ontak di zaman Rasul berdakwah tuh. Ontak di zaman Nabi berdakwah. Karena hewan-hewan itu tahu bagaimana pedihnya azab Allah. Karena makhluk-makhluk itu selain kita manusia dan jin tahu hakikat bagaimana alam azab kubur. Ya, di dalam hadis disebutkan jikalau kita mendengar azab kubur seperti mendengarnya ayam-ayam itu, maka niscaya kita tidak akan enak hidup di dunia, dan dalam hadis diriwayatkan maka niscaya kita tidak akan kuat mendengarnya. Itu karena pedihnya dan dahsyatnya azab kubur ketika kalau diperdengarkan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang azab kubur dihikayatkan juga di dalam satu hikayat bahwa ada sebagian salaf yang ketika ada seorang perempuan, saudari perempuannya, saudari kandungnya perempuan wafat, lalu kemudian ia pun menguburkannya, saudara kandungnya laki-laki menguburkannya dan di pekuburan sebagaimana yang lain. Lalu ketika dia ikut turun ke dalam kuburan liang lahat saudarinya ini untuk meletakkan jasadnya yang terakhir ke dalam liang lahatnya, tanpa sadar jatuh kantung uangnya, atau kita sebut dompet misalnya, jatuh ke dalam kuburan gak sadar. Lalu setelah selesai dikuburkan, pulang ke rumah, sampai rumah baru sadar ternyata kantung uangnya terjatuh di dalam liang lahat milik saudarinya sendiri.
Lalu ia pun kembali ke kuburan saudarinya. Kemudian ia gali kuburannya untuk mengambil uangnya karena tidak boleh ada harta di dalam liang lahat. Kemudian setelah dia gali sampai kepada liang lahat saudarinya, tiba-tiba keluar api yang begitu sangat besar. Dan ia pun sampai kemudian terpojok ke belakang, mundur ke belakang karena begitu dahsyatnya api yang keluar dari kubur saudarinya ini. Lalu buru-buru ia tutup lagi kuburnya tanpa sempat mengambil lagi dompet atau kantong uang yang jatuh ke situ. Lalu kemudian dia kembali ke rumahnya dengan sedih. Kenapa saudariku kuburnya kok seperti itu, dipenuhi api? Lalu ia kembali ke rumah, ditemui ibunya. Wahai ibu, apa yang dilakukan saudariku selama hidup? Ya, rupanya kedua bersaudara ini berpisahan tempatnya sehingga nggak tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh saudaranya yang lain. Dia tanya ibunya, apa yang dilakukan saudariku di dalam hidupnya? Lalu kata ibunya, kenapa engkau bertanya demikian? Lalu dia menangis dan dia katakan, aku tadi pulang kembali ke tempat kubur saudari saudara Fulanah, saudari kita itu, dan aku gali untuk mengambil hartaku yang jatuh. Tiba-tiba dari liang lahatnya keluar api yang begitu besar. Lalu kata ibunya, wahai Fulan, katanya, saudarimu itu biasa meninggalkan sholat. Ya, rupanya sebab tidak menjaga sholatnya, maka Allah Ta'ala jadikan kuburnya penuh dengan api. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jaga sholat kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu dalam sholat, baik di dalam sholat kita, di luar sholat kita, diberikan kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan batin dan zahir kita dunia wal akhirah, dijaga dari neraka Allah dan murka Allah, dan diberikan rahmat zahiran dan batina, dilimpahi di setiap saat di sepanjang kita hidup sampai kita wafat, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat ini terus menghujam dada ini, terus menghujam hati ini, memenuhi ruang hati yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang berkumpul di sini selalu dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wafat kita dalam husnul khatimah, wafat kita dalam husnul khatimah, wafat kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berzikir kepada Allah, semoga dengan zikir ini Allah telah penuhi liang kubur kita dengan rahmat, dipenuhi liang kubur kita dengan ampunan, dan dimudahkan sakaratul maut kita ketika kita ingin berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udhkuruni adhkurkum, sebut aku dan ingat aku, niscaya aku mengingat kalian, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Maka kita saat ini disebut nama kita oleh Allah, disebut oleh Zat yang Maha Suci, disebut oleh Zat yang Maha Agung, disebut oleh Zat yang Maha Berkuasa, yang Maha menciptakan segalanya, yang menghidupkan yang mati dan yang mematikan yang hidup, dan Ia yang mengatur nasib setiap para makhluk. Panggil namanya dengan segenap sanubari kita, dan kita akan beruntung dunia wal akhirah. Ya Allah 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 ya Allah
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita sedang memanggil Zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui zahir dan batin setiap makhluk, yang maha mengetahui isi dan apa yang terlintas dalam dada mereka. Maka panggillah dengan menghadirkan panggilannya, panggillah dengan menghadirkan balasannya, panggillah dengan menghadirkan apa yang ia ucapkan ketika engkau dan kalian dan aku dan semuanya memanggil namanya. Ya Allah, 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 Ya Allah. Sungguh kita memerlukan nama ini dunia wal akhirah. Sungguh kita akan berhajat kepadanya dunia wal akhirah. Saat ini mungkin sebagian makhluk atau banyak dari makhluk tak merasakan bahwa mereka berhajat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi akan datang satu saat di mana ia akan berhajat padanya, di mana ia akan butuh kepada pertolongannya, di mana ia akan menginginkan rahmatnya. Di saat itu tak akan dapat bergerak lidahnya menyebut nama Allah. Dan di saat ini lidahku dan kalian dan yang mendengar masih diberikan izin oleh Allah untuk menyebutnya. Maka sebutlah Ya Allah, 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 Ya Allah. Apakah kalian sangka bahwa ia akan menyia-nyiakan mereka yang menyebut namanya? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Demi Zat yang maha mengetahui segalanya, bahwa ia maha mendengar apa yang kalian ucapkan, maka sebut namanya dan panggil dengan segenap sanubari kalian. Panggil nama yang paling agung. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Tuhan yang tidak tuli, Ya Tuhan yang tidak buta, Ya Tuhan yang maha mendengar, Ya Tuhan yang maha melihat, Ya Tuhan yang maha mengetahui segala hajat, dan yang mampu memberikan segala hajat yang kita minta, mampu memberikan segala kebutuhan yang kita harapkan. Maka banyaklah berharap dari Allah, banyaklah berhajat dari Allah. Di mana banyak makhluk berhajat kepada makhluk yang lain, di mana banyak yang miskin berhajat kepada manusia yang kaya, maka kita miskin berhajatlah kepada yang maha kaya, berhajatlah kepada yang maha memiliki, berhajatlah kepada sang penguasa yang menguasa langit dan bumi, menguasa dunia dan akhirat. Ya Allah, ini hamba-Mu berkumpul menyebut nama-Mu ya Rabb. Pandanglah mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Besar rahmat Allah ketika mengizinkan kita dan yang mendengar untuk menyebut namanya, ketika mengizinkan kita untuk mengagungkannya di saat ini. Di saat ini pun ia biarkan banyak makhluk untuk terlelap tidur, atau banyak makhluk sibuk dengan dunia, atau banyak makhluk sibuk dengan makhluk yang lain, sibuk dengan kekasih-kekasih mereka yang akan fana, sibuk dengan harta mereka dan duniawi mereka, sibuk dengan hitungan-hitungan yang menyibukkan mereka. Mereka lupa dengan Allah yang membuat mereka. Mereka lupa dengan Allah yang mematikan mereka. Mereka lupa dengan Allah yang menentukan nasib mereka dunia wal akhirah. Sementara kita menyebutnya dan berzikir menyebut namanya. Alangkah indahnya Allah, alangkah rahmatnya Allah, alangkah mulianya Allah, alangkah kasihnya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya berikan kita taufik, ya berikan kita kemampuan, ya berikan kita semuanya. Kemudian ya berikan kita ini semua. Lalu setelah itu ya ampuni dosa-dosa kita. Adakah Tuhan yang ada seperti ini? Adakah kemurahan yang ada melebihi kemurahan yang ini? Inilah Allah Rabbuna wa Rabbukum. Inilah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, dan Tuhan alam semesta, memberikan segalanya, memberikan harapan semuanya, mengabulkan hajat semua hambanya yang berhajat padanya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Minta kepada Allah dari semua hajat-hajat kita zahiran wa batinah, yang akan memberi. Ya Rabbana ya Rahim, jangan putuskan harapan kami darimu ya Rabb. Jangan kau biarkan kami berputus asa darimu ya Allah. Padahal engkau telah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berapa banyak air mata yang telah menetes jatuh dari pipi Sayyidina Muhammad ketika beliau merasakan takut akan azab Allah. Padahal siapa yang dilakukan Rasul dan siapa ya Rasulullah, dan kita umatnya jauh datang setelah beliau, berharap kepada Allah. Dan mana rasa takut ini? Adakah takut ini ada di dalam dada kita terhadap zat yang maha memberikan segalanya, kepada zat yang menguasai segalanya, kepada zat yang mematikan semuanya, dan yang menghidupkan apa yang ingin dia hidupkan. Ya Rabbana ya Rahim, jangan kau hancurkan kami seperti engkau hancurkan umat-umat terdahulu dengan murkamu. Sayangi kami di dunia dan di akhirat, dan sayangi orang-orang yang kami cintai ya Rabb, dan yang mendengar streaming ini ya Rabb, dan semua yang dicintai oleh mereka. Orang tua kami yang hidup, berikan panjang umur mereka dalam sehat walafiat, dan yang telah wafat ya Rabbana, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa mereka, angkat derajat kami dan mereka ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka kesusahan di dalam alam barzakh. Muliakan mereka sebagaimana mereka telah memuliakan kami. Urus mereka sebagaimana mereka telah mengurus kami. Ya Rabbana, ini hajat dari demikian banyak hajat kami padamu ya Rabb. Maka tuluskan hajat-hajat ini ya Rabb. Maka berikan harapan-harapan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak takut padamu melainkan mereka yang mengenalmu. Tidak ta'zim padamu melainkan mereka yang mengetahui kewibawaanmu. Maka biarkan dan jadikan kami hamba-hamba yang mengenalmu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba yang mengenal keagunganmu ya Rabb, sehingga tidaklah kaki ini melangkah melainkan melangkah diiringi dengan kewibawaanmu, melangkah diiringi dengan keagunganmu. Ya Rabbana, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Rabbana, dengarkan ya Allah. Ya Rabbana, kabulkan ya Rahman. Ya Rabbana, beri hajat-hajat kami ya Rahim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, tidak akan dilihat Allah hati yang penuh dengan kesombongan, sombong dengan amal ibadahnya, sombong dengan ilmunya, dan akan dilihat terus oleh Allah dengan pandangan rahmatnya hati yang penuh dengan kerendah dirian, merasa tidak memiliki apapun,
tidak memiliki ilmu dan kesalehan, tidak memiliki akhlak dan semua yang dimiliki para salihin. Begitu rendah hatinya di hadapan Allah, maka Ia akan melihatnya. Ya Rabb, masukkan kami dalam kelompok ini. Jadikan kami semua yang hadir yang mendengar dalam hamba-hamba yang seperti ini, sehingga kami beruntung dunia wal akhirah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين. منحا بها خس الإله من ارتضى من خلقه سمع الندي فأجابوا هذا لعمر الفوز وذل من لهم إذا بان الخفل الباب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى